tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat LC dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kembali di webinar LC kali ini. Kita bersyukur karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan kita diizinkan bersama-sama kumpul ya di acara webinar LC ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang menuntun kepada jannah, juga semoga dengannya kita senantiasa mengkaji ilmu, menghadiri majelis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini, dan ini tidak terlepas dari gegap gempitanya dan bahagianya kita sedang berada di bulan Zulhijjah, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di setiap datangnya bulan Zulhijjah kita diingatkan terus senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu sosok khususnya yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, Khalilur Rahman. Dan di dunia ini, sahabat LC, hanya ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang diangkat, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah, kekasih yang paling dekat. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada dua. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan bersama-sama belajar ya kepada dua sosok Khalilullah. Bahkan juga dua sosok ini pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah ya di dalam kehidupan kita, di dalam beragama kita, di dalam kita bagaimana menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat LC, hubungan kedua Rasul ya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hamba Allah yang dijadikan sebagai kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki hubungan yang sangat dekat, yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai fakta, ketika kita membacakan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam sholat kita, ya ataupun di luar sholat kita, yaitu seutama sholawat adalah sholat Ibrahimiyah, maka kita menyebutkan dua sosok Rasul Allah ini, itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Terus kita sebut-sebut, ya. Begitupun sebagai fakta yang berikutnya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ketika beliau Mi'raj naik melewati langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ra'aitu Ibrahim," aku melihat berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sallallahu alaihi, "wa ana asbahu waladihi bihi," dan aku adalah satu di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mirip dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika Isra dan Mi'raj. Diabadikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sambutan dari Nabi Ibrahim alaihissalam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bika min ibnin wa nabiyyin." Selamat datang putraku, seorang nabi, sang nabi.
Nah, jadi secara latar belakang, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua sosok Khalilullah ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan hanya ada satu nabi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nabi hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya semua nabi dan rasul, maka ini datang dari mana? Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya dari Nabi Ishak, ya dari Nabi Yakub, ya ini merupakan keturunan Bani Israel, ya termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Ismail, ya beliau melalui jalur beliau, ya terlahir ya seorang nabi dan hanya satu-satunya nabi dan rasul, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adalah sebagai Khalilullah, sebagai Khalilur Rahman. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allah azza wa jalla qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, ya sungguh telah menjadikan aku khalilan, sebagai khalilnya, ya sebagai kekasih spesialnya, ya hamba yang sangat dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya. Begitupun dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai Khalilullah. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita lihat sahabat LC, ya seorang ayah, ya seorang bapaknya para nabi, beliau adalah sebagai Khalilullah, maka putranya, ya dalam hal ini keturunannya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Dan ternyata bukan hanya sekedar Khalilullah saja. Dua sosok yang sangat agung, ya dua sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih ini. Ternyata beliau berdua pun, ya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai sosok yang harus dijadikan sebagai suri toladan, sebagai contoh, ya sebagai ikutan oleh siapa? Oleh kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, harus kita jadikan sebagai suri tauladan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya apa itu uswatun hasanah. Kita harus jadikan sebagai suri tauladan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumil akhir, dan mereka yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'hu. Sungguh telah ada pada diri siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam apa itu? Uswatun hasanah untuk kita semuanya. Dan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi selain dua sosok ini,
sebagai Khalilullah, ya, sebagai hamba-hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala, juga kedua sosok ini pun adalah sebagai uswatun hasanah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Mari kita lihat keutamaan-keutamaan dua sosok kesayangan Allah Subhanahu wa taala ini. Juga kita harus belajar ya dari keduanya. Pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim ya alaihi salam. Yang pertama, ya, kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kedua nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang merupakan nabi-nabi yang telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, juga telah diberikan kitab oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 163 terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Ibrahim alaihissalam, kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Ya, sebagaimana kami pun telah mewahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam, juga kepada para nabi, ya, nabi-nabi yang kemudiannya. Ya, di ayat yang lain pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam selain diberikan wahyu, diberikan kitab. Ya. Sufi Ibrahim wa Musa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, kedua Rasul Allah Subhanahu wa taala ini, ya, begitupun kedua Khalilullah ini, begitupun kedua uswatun hasanah ini pun adalah sebagai sama-sama nabi dan rasul yang termasuk kategori ulul azmi. Ya, itu para nabi, yaitu para rasul, ya, yang begitu hebat kesabarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian dakwah, ya, menghadapi kaumnya, menghadapi rintangan-rintangan di dalam berdakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, di antara para rasul yang begitu besar, ya, ujiannya yang begitu besar, beliau menanggung kesabarannya dalam rangka taat, tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua rasulnya ini, ya, kepada hamba kesayangannya Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti di akhirat, di mil mahsyar, ini beliau akan memberikan syafaatul uzma. Itu syafaat yang sangat agung, yang semua para nabi, para rasul tidak bisa memberikan syafaatul uzma, akan tetapi hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatul uzma, yaitu agar manusia, agar hamba Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan pengadilan, agar manusia nanti di mil mahsyar ini segera mendapatkan hisab dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa, ya. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, maka beliau-beliau pun tidak bisa. Maka ketika umat datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bangun, dan Nabi meminta agar umat manusia diberikan hisab, ya, dihitung segera amal-amalnya. Maka diizinkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu jannah, pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di mil mahsyar, ya, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia pertama, ya, yang mendapatkan pakaian di padang mahsyar. Karena kita semuanya manusia,
Ketika dibangkitkan oleh Allah dari barzah-barzah kita dalam keadaan telanjang bulat. Ya, kita tidak berbusana. Ya, belum dikhitan. Tidak beralas kaki. Maka manusia yang paling pertama mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian keutamaan yang berikutnya, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang kedatangan sekaligus menjamu tamu. Dan tidak tanggung-tanggung. Tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para malaikat. Malaikat mengucapkan salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab ya kalimat salam dengan kalimat yang lebih baik. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan serius menjamu para tamunya tersebut dengan jamuan yang terbaik yang dimiliki oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW pun adalah manusia yang adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka khuluqin adzim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, pemilik khuluqin adzim, yaitu akhlak yang sangat agung. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyerukan dakwah ataupun risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara umum para nabi dan para rasul adalah bagaimana mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar manusia menjauhi yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bukan seorang Yahudi, beliau bukan seorang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, ya, pemilik agama yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali beliau bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Beliau bukan orang-orang musyrik. Beliau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Justru beliaulah adalah imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa syariat tauhid. Ya, dan ini merupakan dijadikan sebagai amal utama, amal yang paling utama, yang paling agung, yang dijelaskan di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya para Khalilur Rahman ini, ya, dua qudwah hasanah, dua Khalilullah ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah penutup dari para nabi dan para rasul. Tidak akan ada lagi nabi ya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan ini menjelaskan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang keenam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millah ataupun agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Anittabi millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah, hendaklah Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti agama Ibrahim alaihissalam. Itu seorang yang hanif, yaitu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah ia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam,
ya termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah tauhid ini merupakan dakwah yang telah dikibarkan, yang telah dibawa, ya juga disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian ditutup oleh siapa? Oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelahnya, ya, warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh siapa? Ya, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, ya tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin. Terus, ya, menyampaikan dan mendakwahkan dakwah tauhid, bagaimana agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sahabat LC dimiliki Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari kedua Khalilullah ini yang ketujuh, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bergelar maqama mahmudah. Itu hamba Allah, ya, yang mendapatkan maqama mahmudah, ya tempat yang sangat mulia, ya kedudukan yang sangat mulia. Itu tadi diberikan apa? Diberikan syafaatul uzma. Dan beliau pun didoakan oleh siapa? Oleh umatnya. Ya, di dalam setelah kita berdoa mendengarkan setelah muazin selesai azannya, maka kita mendoakan kepada Nabi, ya untuk Nabi, ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi diberikan maqama mahmudah, juga diberikan al-wasilah. Al-wasilah merupakan tempat yang terbaik, ya, tempat yang tertinggi, di mana di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tempat itu ditempati oleh siapa? Oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketujuh, bahwasanya beliau alaihissalam adalah contoh terbaik, ya di dalam wala dan bara. Cinta karena Allah, juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kepada ayahandanya, ya, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, ya, ataupun membenci yang namanya keyakinan sang ayah, ya ketika sang ayah penyembah berhala, ya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berakhlak yang mulia, ya kepada ayahandanya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, membenci yang namanya perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keutamaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah bukan hanya kepada kaumnya saja, bukan untuk masyarakat Jazirah Arab, bukan hanya untuk masyarakat Jazirah Timur Tengah, akan tetapi adalah untuk kafatan linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, bahkan diutus untuk bangsa jin sekaligus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedelapan, Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, beliau adalah contoh terbaik di dalam ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, di dalam kisahnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sekian lama ingin mendapatkan keturunan, ya, kemudian diberikan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian setelah itu diuji untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ya, setelah sekian tahun lamanya, ya, tidak berjumpa dengan istri dan putra kesayangannya, ketika berjumpa Nabi Ismail, ya, sudah beranjak dewasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk disembelih. Ini ujian iman, ini ujian ketundukan, ujian kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah dilakukan oleh keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, istri dan putranya, ini dijadikan sebagai apa? Sebagai manasik, ya, sebagai ibadah-ibadah yang terdapat dalam rangkaian di bulan haji ini, ya, ada yang masuk ke dalam rangkaian manasik haji, juga ada yang masuk di dalam rangkaian Idul Kurban, ya, yaitu penyembelihan hewan kurban, ya. Dan apa yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya,
syariat-syariatnya banyak sekali yang hari ini pun kita di dalam syariat Nabi Muhammad SAW kita melaksanakan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian keutamaan Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya beliau diberikan mukjizat terbesar, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Ya, Rasulullah SAW diberikan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian keutamaan Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah manusia yang membangun Ka'bah. Ya, beliau adalah sosok yang membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam, sehingga memerintahkan manusia ketika itu untuk melaksanakan haji. Dan hari ini pun ya berlaku ya namanya syariat haji ya dengan rangkaian manasik-manasiknya. Ini tidak bisa terlepas dari ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya dan keluarganya. Dan hari ini dalam syariat Rasulullah Muhammad SAW kita pun melaksanakan syariat haji. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya, bahwasanya ini adalah kekhususan ya, keutamaan yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita belajar kepada dua Khalilur Rahman ini, bahwa kedua rasul ini ya selain tadi sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, dan ini diantaranya. Maka yang selanjutnya sebagai yang terakhir, karena waktu yang membatasi kita, dan ini sebetulnya masih banyak keutamaan-keutamaan ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari kepada dua Khalilullah ini, ya kepada dua uswatun hasanah ini. Kita bisa mencontoh dari sisi begitu hebatnya, begitu kuatnya ya dua rasul, ya kekasih Allah Subhanahu wa taala, kesayangan Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hal apa? Di dalam hal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Ya dibakar di dalam api. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah Allah sebagai penolong. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya ketika menghadapi musuh, melihat musuh, mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran ya kepada dua Khalilullah ini, kepada dua uswatun hasanah ini, dan semoga nanti kita di surga bertetangga ya khususnya dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.